sudah siap belajar hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perangkat-perangkat komputer. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari materi mengenal komputer. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software. Nah, tanpa perlu menunggu lama, mari kita langsung saja membahas tentang pokok materi tersebut. Pokok pembahasan pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah bagian dari komponen sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Komponen hardware dibagi menjadi 5 jenis, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau process device, perangkat keluaran atau output device, perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat tambahan atau peripheral. Nah, kelima perangkat keras ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. Perangkat masukan atau input device merupakan alat masukan dari luar berupa data atau program ke dalam sistem komputer yang diproses sehingga menghasilkan suatu informasi yang berdaya guna. Nah, bagian-bagian dari perangkat input device adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data maupun perintah berupa huruf, angka, dan karakter-karakter khusus. Yang kedua, mouse. Merupakan penunjuk atau pointing device dengan menggerakkan kursor dan menjalankan perintah. Yang ketiga, scanner. Alat untuk menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Yang keempat, mikrofon. Alat untuk memasukkan data berupa suara atau menjadi media rekaman suara. Yang kelima, joystick. Alat untuk memasukkan perintah dan menggerakkan permainan pada komputer atau sebagai controller pada sebuah game di PC. Yang keenam, trackball. Sebagai alat penunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan yang digunakan pada komputer. Yang ketujuh, PC kamera atau webcam. Merupakan kamera real-time yang digunakan untuk saling bertatap muka yang gambarnya bisa dilihat melalui jaringan lokal atau internet. Yang kedelapan, barcode reader. Merupakan piranti yang berfungsi membaca data dalam bentuk barcode. Selanjutnya, yang kesembilan, digitizer graphic tablet. Merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggambar grafik secara elektronik. Yang ke-10, light pen. Digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Yang ke-11, layar sentuh atau touchscreen. Merupakan layar monitor yang didesain atau dimodifikasi untuk dapat mengenali sentuhan pada permukaannya. Nah, selanjutnya yaitu peralatan proses atau perangkat proses. Merupakan kumpulan dari beberapa hardware yang saling terhubung satu sama lain yang berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input dan diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer atau user. CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah data sehingga menghasilkan informasi. Berikut ini adalah macam-macam perangkat proses yang dimiliki oleh CPU. Yang pertama, prosesor. Sebagai otak komputer yang mengendalikan proses kerja komputer dengan dibantu oleh perangkat yang lain. Yang kedua, RAM. Sebagai media penyimpanan pada
komputer yang bersifat sementara atau volatile. Yang ketiga, motherboard. Sebagai tempat memasang dan meletakkan perangkat seperti prosesor, VGA, RAM, dan perangkat lainnya. Yang keempat, ROM. Merupakan memori yang hanya dapat dibaca, tetapi tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, VGA. Alat untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. Selanjutnya, sound card. Alat sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Kemudian, CD-ROM. Alat untuk membaca compact disc dalam bentuk audio atau CD-ROM. Yang selanjutnya yaitu DVD. Alat untuk pembaca data pada DVD. Yang terakhir, power supply. Alat untuk merubah arus AC menjadi DC dan mensuplai tegangan ke komponen-komponen seperti motherboard, hard disk, CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai perangkat keluaran atau output device. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia, ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Beberapa macam perangkat keluaran antara lain: 1. Monitor. Merupakan perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Nah, monitor terbagi menjadi 3 yang paling umum. Yang pertama yaitu cathode ray tube. Merupakan monitor tabung di mana terdapat tabung yang berisi elektron sehingga bisa digunakan untuk melihat gambar dan juga menciptakan gambar. Yang kedua, LCD monitor. Merupakan monitor yang tidak menggunakan tabung. Pada jenis monitor ini, gambar yang dihasilkan memiliki presisi yang lebih tinggi dan datar. Yang ketiga, LED monitor. Monitor satu ini memiliki jumlah piksel yang cukup banyak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih nyata. Selanjutnya, printer. Printer merupakan perangkat komputer yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak dalam bentuk kertas. Yang ketiga, proyektor. Alat untuk presentasi karena gambar yang dikeluarkan dipancarkan melalui cahaya yang langsung bisa dipancarkan ke dinding. Yang keempat, speaker. Alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Nah, selanjutnya yaitu perangkat penyimpanan atau storage device. Merupakan media yang digunakan dengan berbagai fungsi untuk menyimpan berbagai data digital yang tersedia pada perangkat komputer untuk waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk pemrosesan ulang pada perangkat. Berikut merupakan beberapa contoh perangkat penyimpanan. Yang pertama, hard disk. Untuk menyimpan file, untuk sistem operasi, dan program perangkat lunak, serta dokumen pengguna seperti foto, file teks, dan audio. Yang kedua, compact disk. Bentuk penyimpanan optik teknologi yang menggunakan laser dan lampu untuk membaca dan menulis data. Yang ketiga, DVD. Format penyimpanan data cakram optik digital yang telah menggantikan cakram padat, terutama pada kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Yang keempat, USB flash drive. Merupakan perangkat penyimpanan data, memori flash yang menggabungkan antar muka USB terintegrasi. Selanjutnya, yaitu perangkat tambahan atau peripheral. Merupakan hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Biasanya, dengan bantuan kabel ataupun yang sekarang sudah banyak digunakan yaitu peripheral wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang terpasang di dalam casing.
Beberapa perangkat tambahan yang digunakan dalam jaringan internet adalah: yang pertama, modem, merupakan media perantara agar komputer dapat terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, NIC, merupakan piranti yang menyambungkan kabel jaringan dengan komputer dan piranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik. Yang ketiga, Wi-Fi adapter, merupakan perangkat yang memberikan konektivitas nirkabel pada PC maupun laptop. Nah, setelah mengetahui tentang perangkat keras atau hardware, mari kita belajar mengenai perangkat lunak atau software. Nah, software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Tanpa adanya software, perangkat keras komputer tidak akan dapat dioperasikan. Secara umum, perangkat lunak atau software dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain sebagainya. Beberapa contoh perangkat lunak sistem operasi. Yang pertama, yaitu MS-DOS. Tampilan DOS merupakan tampilan yang masih sangat minim, yaitu masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar. DOS merupakan sistem operasi dengan tampilan berbasis teks. Yang kedua, sistem operasi Unix merupakan OS yang dirancang untuk digunakan secara multi-user dan juga dapat melakukan multitasking, yaitu bisa digunakan oleh pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, Linux hanya digunakan untuk komputer web server, network server, dan database server. Linux biasa digunakan oleh para programmer untuk pengembangan suatu program atau aplikasi. Yang keempat, Windows merupakan sistem operasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Windows memiliki interface tampilan berupa grafis yang user-friendly seperti gambar, dan juga memiliki banyak warna karena menggunakan pendekatan GUI. Yang terakhir, Mac OS atau Macintosh merupakan sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Sistem operasi komputer Mac ini terkenal dengan tampilan dan nuansanya yang memikat orang dalam pandangan pertama. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi. Merupakan deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasanya digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, software pengolah kata. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan kata. Berbagai dokumen dapat dibuat menjadi surat, laporan, buku, dan sebagainya. Contohnya yaitu WordStar, WordPerfect, Jupyter Microsoft Word, Notepad, WordPad, dan sebagainya. Yang kedua, software pengolah angka. Program ini digunakan untuk mengerjakan segala hal yang berhubungan dengan angka atau perhitungan. Program ini dapat menemukan jawaban atas rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Contohnya yaitu Lotus 123, Microsoft Excel, Quarto, dan sebagainya. Yang ketiga, software aplikasi internet. Di antaranya yaitu web browser, email software, dan messaging. Web browser merupakan perangkat lunak yang berguna untuk mengakses informasi di internet. Contohnya ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan masih banyak lagi. Email software merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi melalui internet dengan elektronik mail atau email. Contohnya ada Microsoft Outlook,
Gmail, dan sebagainya. Messaging. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan chatting atau pesan singkat di internet. Contohnya yaitu Telegram yang menyediakan platform desktop dan mobile. Yang keempat, software pengolah grafis. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah gambar, mulai dari melihat, mengedit, atau langsung mengambil gambar dengan komputer. Contohnya, ada Photoshop, Microsoft Paint, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi. Yang kelima, software multimedia. Merupakan perangkat lunak multimedia yang menyediakan fasilitas animasi, video, dan audio. Contohnya, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Blender, dan Macromedia. Yang keenam, software penerbitan atau publisher. Software ini biasanya digunakan dalam bidang penerbitan seperti majalah, surat kabar, buku, novel, dan sebagainya. Contohnya, Adobe PicMaker, Adobe InDesign, Ventura, WordExpress, dan sebagainya. Yang ketujuh, software antivirus. Merupakan program yang digunakan untuk melawan atau memusnahkan virus yang muncul di komputer. Contohnya, ada Norton Antivirus, Smadaf, Avira, dan sebagainya. Yang kedelapan, software database. Software ini digunakan untuk mengorganisir dan memproses sekumpulan data. Contohnya ada Microsoft Access. Yang kesembilan, software statistik. Software ini digunakan untuk perhitungan yang berhubungan dengan statistik atau keperluan penelitian. Contohnya ada SPSS, SAS, statistika, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai prosedur menyalakan dan mematikan komputer, interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti, dan yang terakhir yaitu pengenalan Microsoft Word. Nah, oke anak-anak, sekian pemaparan materi mengenai perangkat-perangkat komputer. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan kuis pada tautan atau link yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Terima kasih.